Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri dan teman-teman yang saya cintai. Hai teman-teman semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Pada kesempatan kali ini, saya atas nama Meisha nomor 13 akan mendongeng dengan judul Kelinci dan Kura-kura. Selamat menonton. Di suatu hutan yang hijau dan rimbun, hiduplah seekor kelinci. Ia terkenal sebagai pelari tercepat di seluruh hutan. Namun, kalian tahu teman-teman, karena kecepatannya, ia menjadi sangat sombong. Semua hewan di hutan tak suka dengan sikap si kelinci. Setiap kali ia mengadakan lomba, ia akan berlari secepat kilat sehingga meninggalkan debu-debu di belakangnya. Debu ini membuat teman-teman kelinci menjadi terbatuk-batuk. Dan kalian tahu apa yang dilakukan kelinci ketika melihat temannya terbatuk-batuk? Ia malah tertawa terbahak-bahak. Kalian memang hewan-hewan lambat. Kalian tak mungkin bisa mengalahkanku. Begitulah kelinci menertawakan teman-temannya. Suatu hari, kelinci sedang membual sambil bernyanyi seperti biasa. Lompat, lompat, itu jalanku. Makan wortel kesukaanku. Bulu-bulu halus ada di badanku. Dua gigi besar ada di mulutku. Ayo, ayo, siapakah aku? Apakah kamu tahu yang kusebut itu? Nah, teman-teman, kira-kira hewan apa yang saya sebutkan tadi? Ya, 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 aku adalah kelinci. Kelinci pelari tercepat di seluruh hutan. Tak ada yang bisa mengalahkan kecepatanku. Kelinci pelari tercepat di seluruh hutan. Saat kelinci sedang asyik bernyanyi, tiba-tiba ada seekor kura-kura yang tenang dan sabar mendekat ke arah kelinci. Kura-kura itu tidak suka melihat kesombongan kelinci. Ia pun memberanikan diri untuk menantang kelinci lomba lari. Hei kelinci, aku menantangmu untuk lomba lari denganku, kata kura-kura. Mendengar itu, kelinci pun terdiam sejenak. Ia pun menjawab, "Hah? Kau menantangku lomba lari?" Kelinci pun pecah tawanya. Jangan bercanda kura-kura, kau berjalan saja seperti seekor siput. Begitulah kelinci menertawakan kura-kura. Kura-kura tidak gentar. Ia pun menjawab, "Mungkin begitu, tapi kita lihat saja nanti. Siapa tahu aku bisa mewujudkanmu," jawab kura-kura. Hewan-hewan lain yang mendengar percakapan tersebut segera mendekat. Mereka merasa penasaran dengan ajakan tak masuk akal kura-kura. Nah teman-teman, setelah disepakati akan adanya lomba,
Hewan-hewan itu pun segera membuat garis start dan juga garis finish. Keesokan harinya, di pagi yang cerah, perlombaan pun segera dimulai. Yang menjaga di garis start adalah seekor gajah. Dan yang menanti di garis finish adalah seekor tikus, monyet, dan masih banyak hewan lainnya. Perlombaan pun dimulai. Dalam hitungan ketiga, perlombaan akan dimulai. Bersiap. 1, 2, 3. Perlombaan itu dimulai. Mereka segera berlari. Kelinci berlari sekencang-kencangnya dan ia merasa sangat yakin akan kemenangannya. Sedangkan kura-kura, ia berjalan pelan, dan pelan. Kelinci berlari secepat kilat. Ia merasa masih yakin dengan kemenangannya. Nah, setelah kelinci sudah cukup jauh berlari, ia pun menengok ke belakang. Dan ia tak bisa melihat kura-kura sama sekali. Itu artinya kura-kura masih sangat jauh darinya. Karena kelinci merasa bosan dan ia masih sangat yakin akan kemenangannya, ia pun memutuskan untuk beristirahat. Kura-kura pasti masih sangat jauh, pikirnya. Aku akan tidur siang dahulu dan aku akan tetap memenangkan pertandingan ini. Kelinci pun tidur siang di bawah pohon yang rindang. Kelinci tertidur pulas. Nah, teman-teman, sementara itu kura-kura masih melanjutkan perjalanannya. Langkah demi langkah, ia melewati rumputan dan juga bebatuan. Nah, saat kura-kura sudah dekat dengan garis finish, kelinci pun terbangun. Ia merasa terkejut melihat bahwa matahari sudah condong ke barat. Ia pun bangun dan merasa makin terkejut melihat kura-kura sudah hampir menyentuh garis finish. Ia segera mengerahkan seluruh tenaganya, berlari secepat kilat, berharap bisa menyusul kura-kura. Namun itu semua sudah terlambat. Saat kelinci menyentuh garis finish, kura-kura telah melewatinya beberapa detik yang lalu. Semua hewan bersorak-sorai dan bersukacita atas kemenangan kura-kura. Mereka mengangkat kura-kura ke udara. Yeay, kura-kura akan menang! Yeay, kura-kura menang! Mereka merasa sangat bahagia. Sedangkan kelinci yang kalah, ia merasa sangat malu akan kesombongannya selama ini. Ia tak percaya bahwa ia bisa dikalahkan oleh hewan selambat kura-kura. Dan semenjak itu juga, kelinci tak pernah sombong lagi. Terima kasih teman-teman. Pesan dari cerita ini adalah kita tidak boleh meremehkan orang lain, karena kita pasti mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dan orang sombong pasti akan selalu dikalahkan oleh orang yang rendah hati. Terima kasih teman-teman. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.